mufa'alun mufa'alun farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrohun farrih mufarrohun mufarrohun karrara yukarriru takriron takrirotan takraron tikraron mukarroron fahuwa mukarrirun wadaka mukarrorun karrir la tukarrir mukarrorun mukarrorun wakkala yuwakkilu taukilan taukilatan taukalan ikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wadaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun yassara yuyassiru taisiron taisirotan taisaron tisaron muyassaron fahuwa muyassirun wadaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun nawwara yunawwiru tanwiron tanwirotan tanwaron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun wadaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wadaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan laqqa yulaqqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wadaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan fahuwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wadaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun sya'ama yusya'im tash'iman tash'imatan tash'aman tis'aman musya'aman fahuwa musya'im wadaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun hanna yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ngaji kentung. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, lanjut kita ngaji. Tadi habis membaca Al-Waqi'ah. Sekarang kita langsung mulai babul mubtada'i wal khabari. Ai hadza babul mubtada'i wal khabari. Utawi iki babul mubtada'i iku bab mubtada wal khabari lan khabar. Sekarang pakai bahasa Jawa ya. Biar lu tahu cara mengartikan bahasa Jawa. Wahuma yang nggak ngerti bahasa Jawa, hitung-hitung belajar. Rio, kamu orang Sulawesi, orang mana? Orang hilang. Nah, ya udah orang hilang udah. Ya enggak, orang Jakarta. Mak kamu ini kan orang Sulawesi, iya kan? Wahuma lan utawi mubtada khobar an-nau'u iku werna. An-nau'u itu orang diusir dulu kucing. Kucing kawin dia kayak alam boko ya udah. An-nau'u iku werna asalisu kang kaping 3 warabi'u lan kang kaping 4 minal marfu'ati dari isim-isim yang dibaca rofa. Soko isim-isim kang diwaca rofa. Wa jama'ahuma fi babin wahidin litalazumihima ghaliban. Wa jama'a lan ngumpulno sapa musonib. Biar paham lu bahasa Jawa ya enggak, azkar kok latihan. Lantar lu kan mau disantren di Pati. Ya enggak? Kalau enggak belajar, lu mau enggak di Pati? Lu maunya di mana? Di mana? Tebu Ireng. Emang lu tahu Tebu Ireng? Enggak ada sekarang, udah dicet jadi Tebu Putih. Sok tahu Tebu Ireng. Udah di Pati aja, emang siapa yang nganterin Tebu Ireng jauh-jauh? Ya enggak? Tebu Ireng. Emang lu pikir dekat Tebu Ireng? Deket Pak, orang di Bude itu ada kan Tebu Ireng. Di belakang warung itu Tebu Ireng. Ya. Wa jama'alan gabungno sapa musonib huma ing mubtada lan khabar fi babin dalam siji bab wahidin kang siji. Alasane apa? Oh, bahasa Jawa ini. Litalazumihima krana saling netepine mubtada lan khobar. Karena saling menetapinya mubtada dan khobar, itu kalau bahasa Indonesianya, ghaliban di dalam normalnya. Udah paham kan? Sekarang bab mubtada dan khobar. Wahuma ana usalis warobe. Mubtada dan khobar itu macam atau warna kedua, warna ketiga, jenis ketiga, keempat dari isim-isim yang dibaca rofa. Kan yang nomor 1 fa'il, kedua naibul fa'il, nah ketiga mubtada, keempat khobar. Pembahasan mubtada khobar disatukan, maksudnya wa jama'ahuma fi babin wahidin litalazumihima ghaliban. Pembahasan mubtada dan khobar selalu dijadikan satu. Digabung maksudnya. Kenapa? Alasannya adalah talazum, saling melengkapi, saling mengisi, saling menetapi. Itu maksudnya talazum. Kalau lazima kan tetap. Ngerti kan? Kalau lazama saling menetepi. Kalau talazama ya talazamu talazuman, nah itu musyarakah. Mubtada yang netepi kepada khobar, khobar yang netepi kepada mubtada, itu maknanya musyarakah, talazum.
Ngikuti wazan tafa'ul, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan itu yungqalu tsulasi ila wazni tafa'ala, salah satunya adalah lil musyarakah. Wa tasmiyatu bil mubtada'i wal khabari, wa tasmiyatu lan utawi maringi jengen bil mubtada'i kelawan mubtada wal khabari lan khabar. Ya tasmiyah bil mubtada wal khabar. At-tasmiyatu itu penamaan. Udah bahasa Indonesia aja dah. Al bengong aja kayak orang hilang. At-tasmiyatu itu penamaan. Asyahiratu yang masyhur, ayil masyhuratu. Jadi membuat nama mubtada khobar itu adalah penamaan yang paling masyhur. Itu maksudnya. Wasibawaihi, nah itu hi nggak boleh hin. Wasibawaihi lan utawi Imam Sibaweh. Yaqulu itu ngendiko. Sopo Imam Sibaweh apa? Bahasa Jawa kan tadi dibilangin. Al mabniya wal mabniya alaih. Pada nama mabni dan mabni alaih. Tuh. Nyambung? Penamaan mubtada dan khobar itu penamaan yang masyhur. Imam Sibaweh sendiri membuat istilah mubtada khobar dengan nama mabni dan mabni ilaih. Nyambung? Tuh. Wal man harokatin. Wal mantiqiyuna, dan bermula ulama-ulama ahli mantek, ulama ahli logika. Yaquluna itu mengatakan siapa al-mantiqiyun al-maudhu'a wal mahmulah, pada nama maudhu dan mahmul. Jadi mubtada namanya adalah mubtada khobar itu namanya maudhu. Maudhu itu judul. Ngerti maksudnya? Jadi umpamanya Zaidun qaimun kan mubtada khobar. Mau itu namanya disebut maudhu. Maudhu maksudnya apa? Wad'iyah. Jadi kalimat Zaidun qaimun itu menunjukkan peletakan kabar tentang berdirinya Zaid. Dalam orang-orang mantek itu nyebutnya maudhu. Kalau nggak maudhu mahmul. Udah berapa istilah? 3. Pertama mubtada khobar, itu yang masyhur kita dengar. Yang kedua mabni dan mabni alaih, itu menurut Imam Sibaweh. Yang ketiga maudhu atau mahmul, itu menurut ulama-ulama ahli mantek. Tahu mantek ya? Ilmu mantek itu ilmu logika, ilmu di atas balaghah, itu mantek. Dengerin perempuan. Maka ini rangsangan buat kita supaya belajarnya serius. Jadi nahu sorob, terus balaghah, badi', ma'ani, badi', bayan. Di atas 5 ini ada namanya ilmu, namanya mantek, ilmu logika. Kullu insanin, al insanu hayawanu natikun, itu contohnya. Manusia itu, insan itu hewan yang berbicara, itu asalnya al insanu hayawanun wal hayawanu natikun. Manusia itu hewan, jenis hewan. Gitu ngerti? Wal insan hayawanun natik. Manusia itu binatang yang bisa berbicara. Kesimpulannya al insanu hayawanun natikun. Manusia itu hewan yang bisa berbicara. Lah itu namanya ilmu mantek, ilmu logika. Nyambung kan? Maka belajar nahwu sorobnya yang semangat. Wa ahlul ma'ani wal bayani, nah ini balaghah. Dan bermula ahli ma'ani, ahli ilmu ma'ani wal bayan, ay wal badi'. Yaquluna, itu berkata siapa ahlul ma'ani wal bayan, al musnada wal musnada ilaih, pada nama musnad dan musnad ilaih. Khobar namanya musnad, mubtada namanya musnad
ilaih. Jadi dalam ilmu balaghah nanti itu jarang menyebut mubtada dan khobar. Jarang menyebut fi'il fa'il. Fi'il fa'il pun namanya nanti musnad dan musnad ilaih. Fi'il musnad, fa'il musnad ilaih. Fi'il mabni majhul musnad, naibul fa'il musnad ilaih. Itu dalam ilmu balaghah. Nyambung. Jadi ada 4 istilah dalam masalah nahwu. Saya ulangi biar hafal kalian. Pertama disebut dengan mubtada dan khobar, itu lughat masyhurah, bahasa yang masyhur. Yang kedua Imam Sibaweh nyebutnya mabni dan mabni ilaih. Yang ketiga ahli mantek nyebutnya maudhu' dan mahmul. Yang keempat ahli ma'ani dan ahli bayan nyebutnya musnad dan musnad ilaih. Nyambung? Tuh. Terus apa nak? Ngetes gua. Wa akhirihima gitu. Lu apa pin? Lu Nur? Gua ngetes ini bukan nanya. Lu apa Kong? Au bah bodo amat ah. Wa akharahuma. Nyambung no? Wa akhirihima. Wa akhara. Lah gua mau ngetes, kan sekali-sekali perlu dikasih shock terapi supaya kalian melek. Nah kalau emang lu bisa enggak gelagapan, kalau emang kagak bisa ya udah saling jeplak kan gitu kan. Wa akhara, dan mengakhirkan siapa musannif huma pada mubtada dan khobar, diakhirkan anil fa'ili dari fa'il, wa naibihi dan naibil fa'il, li anna amilahuma, karena sesungguhnya amilnya mubtada dan khobar ma'nawiyun, itu yang bangsa maknawi, yang bangsa abstrak. Sementara wa amilul fa'ili, dan bermula amilnya fa'il itu lafziyun, yang bangsa lafzi, lafat. Maksudnya lafat jelas. Nah, kalau maknawi itu abstrak, maksudnya abstrak itu tidak jelas. Wa makana amiluhu lafziyan aqwa, tuh aqwa ada. Berarti pit ada Pak? Ada. Ya enggak? Fitnah, pit bukan? Wah iya. Wama dan bermula amil lafat gitu loh. Wama dan bermula lafat isim, karena yang ada apa amiluhu, amilnya ma, ada itu lafzian, yang bangsa lafzi, yang bangsa lafat, yang bangsa jelas. Kalau bahasa Indonesianya tersurat. Oh. Maksudnya tersurat itu wujud. Aqwa itu lebih kuat. Itu aqwa itu khobarnya ma kan dari mubtada. Wa ma dan bermula lafat kan gitu, isim kan gitu kan. Kana amilu lafzian, lafzian itu khobarnya kana aqwa itu khobarnya ma. Nyambung no? Biar kok lafzian khobar, aqwa juga lafzian, aqwa juga khobar, lafzian khobarnya kana. Kalau aqwa khobarnya ma tuh. Lebih kuat. Nah itu isim tafdhil mujarrad min al-wal idhofah, pasti mempunyai mufaddal alaih. Mimma daripada isim selahnya ma, amiluhu yang bermula amilnya ma, maknawiyun itu yang bangsa maknawi. Ya perhatikan, kenapa mubtada dan khobar dalam pembahasan selalu setelah fa'il dan naibul fa'il. Kenapa mubtada dan khobar diakhirkan dari fa'il dan naibul fa'il? Karena amilnya mubtada itu amil maknawi. Sementara amilnya fa'il dan naibul fa'il itu amilnya amil lafzi. Wa makana amiluhu lafzian,
aqwa mimma amiluhu maknawiyan. Lafat yang amilnya berupa amil lafzi itu cenderung lebih kuat dibanding yang amilnya lafzi. Berarti apa? Fa'il dan naibul fa'il kan jatuh setelah koma atau kila, kan didahului fi'il dulu. Fi'il itu amilnya lafzi. Berarti maksudnya sementara mubtada Zaidun qaimun umpamanya, amilnya Zaidun itu amil maknawi. Maksudnya nggak jelas, abstrak. Abstraknya apa? Abstraknya dia adalah permulaan kalam. Permulaan kalam ibtida itu namanya amil amil maknawi. Nah, amil maknawi itu kalah kalau dibanding dengan amil lafzi. Nyambung? Oke, itu maksudnya. Wa makana amiluhu lafziyan aqwa mimma amiluhu maknawiyun. Oke. Kembali lagi maknai bahasa Jawa. Al mubtada'u huwal ismu al marfu'u al ari anil awamilil lafziyati, yang dalam kurung dulu saya baca. Al mubtada'u utawi mubtada'. Huwa yo mubtada, huwa yo mubtada, disimak Paijan. Al ismu iku isim, sifate isim as-sharihu kang jelas, kang pertelo kalau bahasa Jawanya. Pertelo ndre narusangannya telo lagi, telo ya. Andre, kamu ngerti telo Aska? Singkong itu telo. Ini pertelo jelas. Biar tahu lu bahasa ntar saya kombinasi pakai bahasa Sunda. Biar Maftuh seneng. Bahasa aing Pak Ye mah, gitu kan? As-sharihu anu terang. Lain gelap, terang. Nahwu Zaidun qaimun itu seperti contoh Zaidun qaimun. Itu isim sharih. Zaidun keisimannya jelas. Awil muawwalu atau yang ditakwili harokatin. Awil muawwalu utawa kang ditakwili bi kelawan isim sharih. Kal masdari kaya masdar al muawwali kang ditakwili. Udah lu anggap aja paham pakai bahasa Jawa. Min an songko huruf an wal fi'li dan fi'ilnya. Ya terserah mau fi'il madhi kek, mau fi'il mudhari kek. Al ati kang arep teko, anu badhe nepi. Tah bahasa Sunda. Emang lu pikir gua nggak bisa ngartiin pakai bahasa Sunda? Lah terang aing mah. Al ati anu badhe nepi fi kalamihi dina kalamna musonib. Sok lah sekarang bahasanya gado-gado baik. Sifatna isim al marfu'u anu diwaca ropa. Nah kalau Sunda kan gitu ya, ropa begitu. Naon lafdon. Nah, kan apa nih kan naona. Lafdon lafalna au takdiron atau takdirna au mahalan atau mahalna. Tamyiz eta lafdon takdiron mahalan. Sifatna isim deui al ari anu sepi. Al ari kang sepi. Maksudna al ari ayil mujarradu. Tutu bukan mujarradi, kan al ari asalnya al ariyu. Al mujarradu anu disepikeun anil awamili dina amil-amil
al-lafziyati anu bangsa lafzi. Lu paham no? Bahasa Sunda ya. Terang tuh sia. Kok dodol sia mah giliran bahasa Sunda bentuk paham. Wahia utawi al awamil al lafziyah kana itu kana wa akhwatuha lan sadulur nak kana. Saudara kan sedulur. Ya enggak? Tuh. Bukan sedulur, sadulur. Dulur salembur. Nah, dulur sekambung maksudnya. Dulur sadapur, dulur sakasur, dulur sasumur. Ya istilah-istilah begitu teh di bahasa Sunda mah. Dulur saleluhur. Ya oge. Wa inna lan inna wa akhwatiha. Dan udah bahasa Indonesia aja dah. Ya enggak pada bengong. Dan saudara-saudaranya inna. Wa dhanna dan dhanna. Wa akhwatuha dan grup-grupnya dhanna. Jadi apa namanya mubtada adalah al ismul marfu al ari anil awamil al lafziyah. Udah ntar aja dah baru saya tulis di papan tulis. Fakhoroja maka keluar bil ismi dengan lafaz al ismu. Mubtada tadi qaidahnya al ismu. Apa yang khoroja? Al fi'lu fi'il, wal harfu dan huruf, wal jumlatu dan jumlah. Karena mubtada harus berupa isim, maka fi'il, huruf dan jumlah tidak bisa menjadi mubtada. Nyambung? Wa amma qauluhum dan adapun bermula ucapannya orang Arab tusma'u bil ma'idi khairun min antarahu. Bermula bahwa mendengar kamu bil ma'idi dengan kabarnya ma'idi khairun itu lebih baik min ada istilah begitu. Min antarahu dari bahwa melihat kamu hu pada ma'idi. Fal haqqu maka bermula pendapat yang benar annahu itu sesungguhnya qauluhum tasma'u bil ma'iti khairun min antarahu muawwalun itu ditakwili bil masdari kelawan masdar ngebut dikit lah. Ai sima'u kata kisah bermula pendengaranmu itu lebih baik. Jadi tasma'u ditakwili dengan sima engka gitu loh kan. Tasma'u bermula mendengarnya kamu kan gitu kan. Fi'il bukan fi'il, cuman itu fi'il ditakwili dengan sima engka kan jumlah itu. Jumlahnya ditakwil dengan masdar. Tasma'u ditakwili sima engka. Nyambung? Itu maksudnya biar nggak terkeder lagi. Kamu mendengar berita Ma'idi itu lebih baik daripada kamu melihat. Parah banget. Dicacak-cacak sama musuhnya sampai hancur lebur. Udah dengan lebih baik lu denger aja deh, nggak usah ngelihat. Ngerti gak maksudnya? Wah, kamu kalau ngelihat awal-awal di sini Pan dengerin lu. Yuk Rio, Kevin, Kendut kok bilangin. Udah mendingan nggak usah lihat. Lu denger beritanya aja. Kalau sampai lu lihat al di sini, pengennya jitak, ngencing di got. Ya, yang ketawa lu. Ya enggak? Ngompol terus-terusan. Lah, udah nggak usah denger lu, nggak usah ngeliat lu. Ngerasain lu dengan dia, nggak usah. Ngerti kan? Lu jangan cengar-cengir lu. Sekarang aja pelengah-pelengah lu. Tampol sekalian lu ya enggak? Ada orang bodoh amat. Mau ngencing aja udah, ya enggak? Di got itu kan dulu belum ditutup itu. Itu kan masih ada lubang dikit kan? Dulu kan dibuka semuanya. Udah ngatir aja dia mengencing di situ, ya enggak? Ada orang bodoh amat, ada orang sama dengan tidak ada. Orang itu dulu tidak punya kemaluan. Apa protes? Lah iyalah. Nah itu maksudnya.
tasma'u bil ma'idi khairun min antarahu, sama aja begitu. Tasma'u bi al mairi khairun min antarahu, sama aja begitu. Itu menjadi contoh tasma'u. Nyambung ya? Oke. Wa kadza, dan seperti itu qauluhum tasma'u bil ma'idi khairun min antarahu. Qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Ta'ala, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sawa'un itu sama saja, alaihim atas mereka orang-orang kafir. Astaghfarta asalnya astaghfarta, apakah memohonkan ampun siapa kamu. Nah, itu mubtada asalnya. Bermula bahwa memohonkan ampun siapa kamu lahum kepada kafirin, am lam tastaghfir, atau tidak memohonkan ampun siapa kamu Muhammad lahum kepada mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya qauli ta'ala itu fi takdiri sawa'un alaihim istighfaruka wa adamu. Jadi astaghfarta ditakwil masdar menjadi istighfaruka. Sawa'un itu sama saja, alaihim atas mereka, apa istighfaruka memohonkan ampunnya kamu, wa adamuhu dan tidak istighfaruka. Udah titik. Tadi kayit mubtada adalah al marfu. Wabil marfu'i atau kepada fa kharaja bil ismi, wa kharaja bil marfu, dan keluar dengan kayit bil marfu. Apa yang kharaja? Al mansubu wal majruru, isim yang dibaca nasab, wal majrur, dan isim yang dibaca jer. Bi ghairi zaidin, dengan tanpa huruf tambahan. Tulis, ntar lu bingung lagi. Bi ghairi zaidin, dengan tanpa huruf zaidin, maksudnya huruf tambahan. Kitab jangan dibuat kipas kong, suul andab. Wa amma nahwu bihasbika dirhamun, dan adapun bermula seumpama lafat bihasbika, bermula mencukupi, dirhamun itu dirham. Fa hasbuka, maka bermula hasbuka itu mubtadaun, wal ba'u, dan bermula ba'nya fi di dalam bihasbika itu zaidatun. Wa dirhamun, dan bermula lafaz dirhamun itu khobarun. Wa bil ari, dan dengan kayit al ari, anil awamil al lafdiyati, apa yang khoroja, katofnya ke wa khoroja yang atas tadi, apa al fa'ilu fa'il, wa naibu, dan naibul fa'il, wasmukana, dan isimnya kana, wa akhawatiya, dan grupnya kana, wa khobari, wa khobaru inna, dan khobarnya inna, wa akhawatiha likauni amiliha, karena adanya amilnya kana dan inna, wa akhawatuha itu lafzian. Wa huwa, dan bermula amil lafzi, al fi'lu itu fa'il, fi'il. Nah, kana kan fi'il. Nah, inna kok hampir sama huruf. Wahtaro zabil awamil al lafziyah, waktu riza, dan dikecualikan bil awamil lafziyati, dengan amil lafziyah, amil yang bangsa lafat, apa al amilu al maknawiyu, amil maknawi. Wa huwa, dan bermula amil maknawi itu al ibtida'u, permulaan kalam. Alladzi, yaitu ibtida', huwa yang bermula alladzi itu tajarrudul ismi, sepinya isim lil isnad, untuk disandarkan. Fa inna sahih, maka sesungguhnya pendapat yang sahih, innahu al amilu fil mubtada, innahu sesungguhnya isnad atau tajarrudul ismi lil isnad atau ibtida, sama aja, fil mubtada'i, dalam mubtada. Udah titik. Perhatikan,
Disimak, saya tulis di papan tulis. Bab mubtada dan khobar. Ngopi dulu. Bismillah. Pokok mau ngopi? Mau? Mana kopinya? Ketawa. Beli. Al mau kopi? Ngapa? Mau minum? Belakang banyak. Lah iya. Aduh. Ini harus pakai tongkat saya. Oke, sekarang bab yang dihapus ini. Babul mubtada'i wal khobari. Nah, sekarang bahas bab mubtada dan khobar. Ngapus mau yang bersih. Ini yang ngapus siapa tadi? Aska, Andre. Kalau ngapus itu yang bersih, jangan kepet. Lu emang kepet lu. Enggak. Sekarang bahas mubtada dulu. Ini bab yang ketiga plus bab yang keempat. Ketiga mubtada, keempat khobar. Apa itu mubtada? Al mubtada'u. Nah, langsung dihafalin. Huwa al ismu al marfu'u al-ari anil awamili al-lafziyati. Tuh. Apalah, saya kan nggak ngelihat. Apal apa enggak? Nanti khobar. Wal khobaru wa al-ismul marfu' al-musnadu ilaihi. Apal. Ngerti Rio? Jangan lu pikir Pak Ustadz nyuruh ngapalin, Pak Ustadz saya kagak apal, lu enak aja. Saya suruh ngapalin kalian al-waqiah, emang saya nggak apal? Lah, sembarangan. Makanya lu kok udah apal nah, Painah. Ngerti? Painah itu ya lu pakai pelengak. Ono Painah, Paijah. Udah gitu aja. Oh, Paidin, masa Paidin? Paidin nono. Lah, nangis dia. Gak nangis. Mubtada adalah satu isim. Tahu isim kan? Cirinya tanwin. Kan gitu. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Walam taktarin bizamanin wat'an. Kan gitu definisinya. Syaratnya mubtada isim. Kata benda. Yang kedua al marfu dibaca rofa. Yang ketiga syarat yang mubtada al ari anil awamil al lafziyah. Yang sepi dari amil lafzi. Bagaimana maksudnya? Dikasih contoh satu. Zaidun qaimun. Oh, lu kalau nulis kok latihan yang bagus. Ini Zaidun. Ini masih bagus ini. Zaidun begini. Apa ini? Lu jangan ketawa. Orang lu yang tulisannya begini. Qaimun. Ini tulisannya al. Ini bacanya apa al? Bingung sendiri dia. Enggak. Emang lu pikir nulis jimat? Lah iya kan? Belajar. Zaidun bermula Zaid. Qaimun itu orang yang Nih Zaidun. Isim bukan? Buktinya isim apa? Tanwin. Dibaca rofa bukan? Tanda rofanya? Doma isim mufrad. Tuh. Berarti udah memenuhi syarat. Syarat yang ketiga, al-ari anil awamil al-lafziyah. Yang disepikan dari amil lafzi. Sebelum lafaz Zaid ada kalimat lain bukan? Nggak ada kalimat lain yang mempengaruhi. Walaupun nanti kenyataannya mubtada itu nggak harus di depannya nggak ada tulisan. Ada Al-Fatihah kan dimulai dari
Bismillahirrahmanirrahim kan langsung alhamdulillah. Nah, alhamdulillah mubtada. Ngerti kan? Tapi bismillahirrahmanirrahim dalam i'rab tidak mempengaruhi kepada lafaz alhamdu. Ngerti maksudnya? Maka alhamdu juga termasuk mubtada. Isim yang dibaca rofa kan gitu, yang disepikan dari amil lafzi. Nyambung nih. Kan sebelumnya ada bismillahirrahmanirrahim. Iya ada. Tapi bismillahirrahmanirrahim sama sekali tidak mempengaruhi alhamdu. Beda umpamanya yang kemarin dalam bab fa'il. Ini di sini koma zaidun. Ini kan sama-sama zaidunnya, sama enggak? Sama. Persis. Cuman zaidun yang pertama sebelumnya tidak dipengaruhi apapun. Sementara zaidun yang kedua jatuh setelah koma. Maka tarkibnya sebagai fa'il. Atau mungkin enggak koma tapi duriba. Dikampleng. Siapa zaidun. Nah zaidun yang bawah bukan fa'il tapi naibul. Tiga-tiganya dibaca rofa. Cuman yang merofakan beda-beda. Nyambung? Kalau yang atas yang namanya mubtada itu amil ibtida. Berarti kan ini ulang yang anak-anak baru. Apa itu amil ibtida? Amil itu sesuatu yang mengamalkan. Ibtida permulaan kalam. Ya. Nah, sebab lafaz zaidun jadi permulaan kalam itulah dibaca rofa. Enggak ada yang mempengaruhi nasab, enggak ada yang mempengaruhi jer. Nyambung? Nah, nyambung nih, paham nih? Ini isim namanya isim soreh. Jelas keisimannya. Udah nantilah kalau itu. Nah, kembali ke sini. Tadi katanya isim, berarti kalau fi'il nggak boleh jadi mubtada, ya kan? Huruf juga tidak boleh menjadi mubtada. Begitu juga jumlah. Kalau tadi kan ada istilah tasma'u minal ma'idi khairun min an tarohu kan gitu. Ini tasma'u ditakwil masdar menjadi sima'uka. Kalau sima'uka kan berarti isim. Nyambung? Yang kedua dibaca rofa. Kalau ada lafaz yang dibaca nasab atau mansub atau majrur, tapi majrurnya enggak huruf dengan huruf tambahan atau jer aja dah. Ini udah enggak apa-apa ini. Marfu berarti mengecualikan mansub, udah gitu aja dah. Dan majrur, kalau ada isim dibaca nasab atau dibaca jer bukan berarti mubtada. Syarat mubtada yang ketiga al-ari anil awamil al-lafziyah. Sepi dari amil lafzi, amil yang bangsa lafat. Maksudnya sepi dari amil yang bangsa lafat. Ini contohnya. Ya kan? Yang ada lafat, koma atau mungkin kana atau inna, ngerti? Atau sejenis. Ya terserah mau jatuh koma zaidun atau kana zaidun atau inna zaidan. Ini kan dipengaruhi oleh ini. Atau donna zaidan ko iman dan seterusnya. Koma duriba kana inna donna, ini namanya amil lafzi. Maksudnya amil lafzi, amil yang jelas-jelas wujud nyata. Sementara amilnya mubtada itu amil maknawi. Maka kenapa dalam muqaddimah tadi dibahas, kenapa mubtada dan khobar selalu pembahasannya setelah fa'il naibul fa'il. Karena fa'il naibul fa'il amilnya amil lafzi, sementara mubtada khobar amilnya adalah maknawi. Amil maknawi itu kalah dengan amil lafzi, maka fa'il naibul fa'il
hulu. Kan nyambung? Oke. Gampang kan? Kalau lagi begini mah gampang ya? Wah iya inget Pak. Begitu berak, lupa lagi. Lu paham gak Aska? Paham gak? Makanya besok-besok lu di sini. Jangan kebu kenongol paling depan lah. Orang ketahuan jaga sembung bawa golok. Besok geser ke sono. Al yang Boko yang terdepan. Aska. Paham? Lu geser ke sono. Oke? Oke. Ini Al tuh, lihat aja dari tadi tuh nggak pernah diem. Pasti ada anggota tubuhnya yang gerak. Sila, joget, itu barusan itu diem karena kita tegur. Kan begini dong, enggak? Tuh, jangan ketawa lu. Orang lagi dibilangin ya, habis itu nggak tangannya gini. Emang aduh. Astagfirullah, tobat kuat ya ngadepin ujian menghadapi kebu kenongo ya. Udah gitu aja udah. Lah mau ngomong apa lagi? Emang kenyataannya begitu. Udah anaknya nurut. Ya, dengerin Aal itu loh. Kedua, soleh. Ya kan? Bersih. Paling tertib. Ya kan? Melean dalam tanda kutip semua kan. Begitu sholat subuh, lu kan sering lihat imam sujud rakaat yang pertama, ya enggak, sampai imam salam Al masih sujud, tanda khusyuk apa? Ngantuk. Itu masalahnya. Iya. Oke, lanjut ngurusin almu lu gak kelar-kelar. Wahua kismani. Wahua dan bermula mubtada. Kismani itu ada dua bagian. Kismani itu ada dua bagian. Nah, ini kan gampang lah, ngebutnya dikit gak apa-apa. Zahirun wa mudmarun. Bil istiqra'i dengan istiqra'. Istiqra' itu penelitian. Mubtada sampai terbagi dua. Itu hasil penelitian. Tuh gitu. Ya penelitian, yang meneliti ya ulama-ulama bahasa. Pada zaman Nabi nggak ada. Mubtada terbagi dua itu nggak ada. Berarti ilmu nahwu bid'ah. Iya bid'ah. Orang pada zaman Nabi kagak ada. Maka belajar ilmu nahwu sama dengan belajar ilmu bid'ah. Ngerti? Apa berarti nggak boleh dong Pak bid'ah? Ada siapa bilang? Nah kan kata orang-orang yang mengatakan begitu. Gitulah kudu. Soalnya kalau membaca Al-Quran, menafsiri Al-Quran, mengartikan Al-Quran nggak didasari dengan ilmu nahwu, potensi salahnya lebih banyak daripada benernya. Udah begitu. Dhahirun yaitu mubtada isim dhahir. Wa mudmarun dan mubtada isim mudmar. Jadi biasakinlah kalian nyebut mudmar. Yang terbiasa kan kalian domir. Padahal domir dengan mudmar ya dia kene kan gitu kan. Wakot takot dama dan betul-betul telah lalu. Ngapa nih perkutut bunyi terus no? Wah alhamdulillah ada yang bayar utang. Ya sembarangan. Wakot takot dama dan betul-betul telah lalu. Mana tadi? Ada yang jadiin mobil. Ya udah nggak apa-apa iklan. Wakot dama dan betul-betul telah lalu. Apa yang telah lalu? Bayanul muradi menjelaskan perkara yang dimaksud. Bikulin dengan masing-masing. Minhuma dari zahir dan mudmar. Walaya kan udah dibahas kemarin dalam bab fa'il juga.
fa'il terbagi dua. Fa'il, ya kan dalam bab isim dhamir udah dibahas. Dhamir terbagi dua. Dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Kan kemarin gitu kan. Wala yajuzu dan tidak boleh apa al-ibtida'u membuat mubtada bid-dhamiri dengan isim dhamir al-muttasil yang muttasil. Li'annahu karena sunya dhamir muttasil khilafu wat'ihi itu berbeda, berlawanan penempatan dhamir muttasil. Bal yajuzu bahkan boleh apa al-ibtida'u membuat mubtada. Maksudnya al-ibtida itu membuat mubtada bid-dhamiril munfasili dengan dhamir munfasil ma'a wujubi. Disimak. Ma'a wujubi mutabaqati khobari serta wajib mutabaqah. Mutabaqah itu kecocokannya khobar lahu kepada mubtada, apanya ifrad dan mufradnya, wa tasniatan dan tasniahnya, wa jam'an dan jamaknya, wa tadzkiran dan mudzakarnya, wa ta'nisan dan muannasnya, ghaliban dalam normalnya, wa min ghairil ghalib dan itu diantara yang tidak normal. Andi afdhalu min amrin. Bermula lafaz anti. Anti itu apa? Kamu perempuan kan muannas. Dikasri ta'i dengan dibaca kasroh ta'nya itu afdhalu lebih utama. Itu afdhalu bukan fudla. Ngerti? Afdhal kan mudzakar. Begitu loh, itu enggak normal. Wa antum dan bermula antum kalian laki-laki. Wa antunna dan antunna kan berarti ada laki-laki ada perempuan. Ya kan? Afdalu kan mudzakar lagi no. Min amrin daripada amr. Wa anta dan bermula anta kamu laki-laki. Afdalu itu lebih utama. Wa anti afdalu mra'atin. Wa anti dan bermula engkau perempuan. Satu itu afdhalu mra'atin paling utamanya perempuan. Loh, itu kan afdhalu mudzakar. Itu enggak normal gitu loh. Wa antuma dan bermula kamu berdua itu afdhalu rajulaini. Antuma tasniyah bukan? Lah afdhalu mufrad apa tasniyah? Mufrad. Itu enggak normal gitu loh. Wa antum wa antuna sima. Dan bermula antum kalian laki-laki, wa antunna dan kalian perempuan banyak. Afdalu rijalin wa nisa'in itu tetap afdalu mufrad. Wa anta dan bermula anta bi fathita itu saburun yang sabar. Au jarihun atau terluka. Wa anti itu saburun tuh. Au jarihun sama li'anna fa'ulan. Karena sesungguhnya wazan fa'ulan itu yusta'malu dipergunakan apa fa'ulan lil mudzakkar wal muannas. Untuk mudzakkar dan muannas. Ngerti maksudnya kan? Nah, itu kok kenapa anta ya sabur, anti ya sabur? Karena ya sabur kan itu wazan fa'ul. Nah, itu mudzakkar muannasnya sama wa huwa ana. Besok dah ada tamu saya. Benerin mobil ya. Berapa menit no? Ini ngaco ini. Oh saya cuma 34. Ya oke. Ya udah ntar malam kalau memungkinkan ngaji ya ngaji. Kalau emang enggak ya biar lihat situasi lah ya. Gitu oke. Baik kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.